Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliku wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sedaya jamaah yang dimuliakan Allah, ingkang kawula tresnani lan kula banggaken mugi kula panjenengan saged istiqomah pados ilmu, saged istiqomah nderek majelis ilmu, zikir, sholawat, pintunipun majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sepindah apabila kita merasakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati khususun Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wal barakati wa bil karamati sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi di pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan diberkahi kehidupannya. Bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Niat salat subuh, yang bisa jamaah dipaksa, kalau mau paksa nanti lama-lama terbiasa. Lama-lama istiqomah, lama-lama ikhlas. Kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Kalau huma paksa, lama-lama terbiasa, lama-lama istiqomah, lama-lama ikhlas. Nek wis ikhlas berarti pun boten abot, rasanya seneng badhe ajeng sowan Gusti Allah dengan syarat berjamaah, terus niat pados ilmu sekolah gini niku niat termasuk ilmu sekolah nggih niku termasuk nggih diniati golek ilmune Gusti Allah yang mboten napa, syukur-syukur tetep bali ngaji nggih. Terus nek suatu saat mondok, jadi niat ingsun mondok krana Allah sambil sekolah, jadi balik aja sekolah sambil mondoknya utama, mondok ke akhirat ya, dunia ya bisa ke akhirat, bisa ke dunia. Namun yang jelas ilmu agama lebih kekal di akhirat. Oleh niku nggih, semuanya harus dicari, semuanya harus dijemput. Kita sudah punya kewajiban untuk mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi hari sementara dia menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Haji sempurna niku biayanya mahal, itu sempurna biayanya mahal jauh. Itu kalau hajinya diterima sempurna, itu ganjarannya kayak wong esuk-esuk niat mencari ilmu, niat mengajarkan ilmu, ataupun pokoknya diberikan kebaikan untuk mempelajari kebaikan lah ya. Untuk mengajarkan kebaikan maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya haji yang sempurna. Selanjutnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang mempelajarinya seperti ini, dari hal ini Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk, jari yang berdampingan, merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal pahala, dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau pengajar dan pelajar, atau pendengar atau pencinta terhadap ilmu pengetahuan. Nek boten mengajarkan ya mendengarkan ya. Belajar mendengarkan dengan baik, mendengarkan ataupun mengajarkan ataupun belajar. Sekolah jenengan belajar, pondok jenengan belajar. Ngaji atus niki belajar sami-sami kali kula nggih belajar kalian jenengan, alhamdulillah. Terus kula menjambarkan pemahamane kula nggih tambah dados tambah kesaenan. Jadi kula matur nuwun kalian jenengan. Jadi pemahamannya tambah. Setiap perkumpulan majelis itu akan diberikan tambah hidayah sama Allah. Nek tiyang jarang kumpul kados niki, biasane atine atos dinasihati angel, nggih, paham nggih? Jangankan dinasihati, ya kan? Diajak-ajak juga susah, kok meneh dinasihati. Kon jegong tok medang kambi, iya mbok? Iya kadang susah. Kadang gengsi, kadang ego, ya. Apunten nggih. Ya misalnya kayak Alphard misalnya apa masih ini sih itu. Misalnya ini ya, aku naik maca Quran dewek nang speaker mantap. Bareng kon ngaji alasan karena padahal ngajinya berapa menit? 20 menit ataupun 15 menit ataupun 30 menit nanti gantian. Alasan pernah nggih? Nggih, alasannya yang enggak masuk akal. Tapi nek tampil dewek misalnya Alphard pokon jam 09.00 nang speaker. Kabinyo kan ngaji bareng-bareng genteman ya, paham nggih? Genteman gitu. Gantian jenengan maca Quran mungkin jam setengah nggih. Setengah sampai jam 9 speaker ora apa-apa ih. Mas Wahyu nang speaker enten niku. Genteman ngajine dapet, maos Qur'ane dapet. Terus niku nggih. Mudah-mudahan dapat pahala ridhone Gusti Allah. Itu termasuk sifat ego. Jadi santri kok punya ego, jadi nggih. Bu, misalnya sing ngajar perintahane pada ngaji ora gelem. Tapi nganu ngopo-ngopo dhewek karepe dhewek gelem. Kan aneh ya kan? Aja kayak gitu ya. Jangan tek seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Lagian waktu itu dibagi-bagi. Jamaah Isya, jamaah tarawih. Jamaah Isya, jamaah tarawih. Terus witir ya kan rampung. Santai kayak gini ngaji kan bagus. Setelah ngaji bagus, jenengan bisa maca Quran teng nik ora apa-apa. Kok siar niate ya udah kok pamer ya. Iya kayak terus niki niate kok siar niat dakwah karena Allah. Mudah-mudahan kita memperbarui keislaman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang golongan-golongan umat Kanjeng Nabi sing mengikuti ataupun meneruskan kemaslahatan di dalam agama Islam. Dan nek wong agama Islam wis ora nau ngaji ini itu ya meneng bae ya berkembangnya angel ya kan. Kita berkembangkan ini saja bukan semata-mata karena kita, karena Allah sih mengizinkan. Soalnya agama-agama yang lain juga gimana caranya gimana caranya juga men berkembang apa maning cewek agama sing beda dening Gusti Allah. Agama Islam kita umat Kanjeng Nabi ngikutin Kanjeng Nabi para ulama ya niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajari ilmu pengetahuan dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Niki perintah nggih. Rasulullah ngendika wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'alamul ilma
wa alaihimul muhunasya. Pelajarilah ilmu dipelajari, ilmu pengetahuan, dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Ajarkan jenengan saged kali kula alibata, ajarkan alibata, Al-Qur'an ajarkan Al-Qur'an, cara wudu, cara mau tidur misalnya, atau keluar rumah doanya apa, ajarkan, nggak masalah, itu ben berkembang, ben manfaat. Terus niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian semua melihat teman-teman surga, maka singgahlah dengan tenang. Oh, teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian semua melihat teman-teman surga, maka singgahlah dengan tenang. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah majelis zikir. Majelis sing zikir ya. Itu termasuk taman surga. Atus niki taman surga. Walaupun kelihatannya kayak gini, nah kelak di akhirat menjadi saksi. Terus niku nggih. Iya, di akhirat kelak jadi saksi. Imam Atha berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah majelis-majelis yang digunakan untuk membahas masalah halal dan haram. Bagaimana cara engkau melakukan jual beli? Bagaimana cara engkau melakukan sholat? Bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat? Bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna? Ilmune haji kepripun? Ilmune zakat fitrah berarti 3 berapa? 3 kilo saniki nggih, 3 kilo 1 tahun sekali. Terus kalau orang kaya, istilahnya orang yang berpenghasilan sudah mencapai nisab, itu dikalikan 2,5%, misalnya 1.000, 1 juta itu 25.000. Misalnya saya dagang modal 100 juta, terkumpul selama 1 tahun, modal saya tambah untungan di total kondilala jadi 200 juta. Berarti yang 100 juta itu dikalikan 100 kali 25.000 berapa? 2,5 juta. 2,5 juta aku harus mengeluarkan, itu namanya zakat mal. Cara mengeluarkan, cara engkau melakukan sholat yang benar pripun, cara jual beli ora-ora, misalnya ke buku monggo ini 5.000 misalnya ya kan, jangan sampai bilang kan dinyang 5.500 ya gitu kan payu jadi 6.000, itu nggak boleh ya, harus jujur jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah ahli ilmu. Nah, niki kita diharapkan menjadi orang yang ahli ilmu, mumpung sinom ngaji sing tekun. Kayak aku pengen cara nikune pengen mondok maning. Mondok ya 15 tahun apa pinten harus. Nek mboten mondok ya sering belajar ngaji terus. Jangan sampai terlena sama dunia ini, karena dunia ini hanya persinggahan nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala yuhzanu yaumal qiyamati midada ulama'i wadamu hadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya-karya para ulama dan darah orang-orang yang mati syahid. Karya-karya ulama kan kitab-kitab digawe ditimbang. Lah kita timbangannya nopo? Ya ki kados niki ngaos, derek ngaos, ibadah, sedekah atau yang lain, berbuat kebaikan sesama teman atau yang lain. Terus niku nggih, jangan jahil. Jahil kalau bercanda nggak apa-apa, hanya sebatas bercandaan sebagai keakraban teman sama teman ya, tapi jangan jahil yang berlebihan. Jangan sampai mengikuti
kayak apa itu, kayak orang-orang yang di media sosial apa itu menjadi geng-geng motor atau yang lain itu, jangan sampai. Itu membahayakan diri sendiri, membahayakan, mempermalukan orang tua. Boleh kayak gitu. Dolanan game bae bermain ya, timbangi nek dolan game bisa dolan seling bae. Waktune ngaji, waktune sholat. Jangan terlena dengan dunia ini. Masih muda itu masih pikirannya berapa. Tapi sebenarnya masih muda, ABG, remaja itu paling bagus untuk mengejar ilmu, untuk menjemput ilmu, ben ilmunya tambah nanti digunakan. Jangan sampai juga terlena karena ekonomi ataupun keduniawian. Kita mencari dunia penting, tapi kita mengejar akhirat juga lebih penting. Jadi semuanya harus berjalan dengan baik. Terus niku nggih ben selamat dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada faham dalam ilmu fikih agama. Karena sesungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadat tanpa ilmu fikih. Ilmu fikih ya yang tadi tuh, jual beli, zakat, sholat, wudu, pokoknya sing keseharian dipakai ilmu fikih. Niku tiang nek ahli ilmu fikih kambi wong sing tukang ibadah jengkelat-jengkelit misalnya ya, tapi ora ahli ilmu, kowe siji dibanding 1000. Setan nasi wedi kali tiang sing ahli ilmu fikih. Jangan diremehkan nggih ilmu nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang bisa mensyafaati di hari kiamat. Para nabi, ulama, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang mati syahid. Mati syahid berarti orang yang berjuang di jalan agama Allah. Kalau dahulu perang ya. Kalau sekarang misalnya nih orang ninggal lagi golet ilmu nang pondok misalnya ninggal, itu matinya syahid. Kayak jenengan atau siapa perjalanan anu orang golet ilmu apa ke sekang masjid anu niate ngaji kambi sama ayah kok nang dalan misalnya ya, tiang lah ya orang nyantai tiang. Kok dilala ketabrak atas niku ya. Mati insyaallah matinya syahid. Terus mati syahid, mati sing insyaallah diridhoni Gusti Allah. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat para ulama berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mensyafaati. Al-Qadli Husain dalam kitab Talikotnya yang pertama menukil sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka kesalahannya tidak akan dicatat selama hidupnya. Jadi wong ki kudu seneng ilmu ya. Nomor loro seneng ulama kayak kilo. Ulama-ulama terpajangi niat belajar melu seneng. Mudah-mudahan karena kita melihat pandangan kita kepada seorang ulama, pandangan dengan rasa senang, itu ngendikane ulama, memandang fotonya ulama atau waline Gusti Allah dengan rasa senang. Allah itu menciptakan malaikat dan malaikat itu memintakan ampun sampai kita wafat, malah bahkan sampai hari kiamat. Luar biasa mbok, seneng tok ahli wong ahli ilmu, ahli ulama. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat di belakang orang alim, nah anak dewek sholat nang gurine wong alim, seakan-akan sholat di belakang Nabi. Dan siapa yang sholat di belakang Nabi, maka dosanya diampuni. Terus niku nggih, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita, tambah baik kesayanane nggih. Wal alam bisawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.